Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa pada hari ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu lewat kebangkitan-Mu dari kematian, dan pada hari ini ketika kami memperingatinya, kami memaknainya kembali, kami ingin tetap selalu belajar, membaca, merenungkan firman-Mu. Bapa, ajari kami untuk memahaminya dengan baik, sehingga kehidupan kami akan semakin dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang mau kita baca dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikianlah bunyinya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari Paskah ini, firman Tuhan yang kita baca tadi akan kita renungkan dengan tema kebangkitan menjadi jaminan sukacita. Ketika Yesus bangkit, maka tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersukacita. Ini kabar gembira, sukacita. Yesus mati tetapi bangkit kembali. Ia hidup. Walaupun kebangkitan Yesus tidak secara langsung menyelesaikan semua masalah, tetapi kebangkitannya memberi kepastian kepada kita. Kalau maut saja sudah dikalahkannya, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam nats yang baru kita baca tadi, saudara-saudari, menceritakan bahwa ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, Maria melihat tidak ada lagi mayat Yesus di kubur itu. Semakin dalam rasa duka yang dialami oleh Maria Magdalena, duka karena kematian, duka karena mayat Yesus diambil orang. Maria menangis. Kedatangan dua orang malaikat dalam kubur itu menjelaskan bahwa dugaan itu salah. Anggapan Maria yang menganggap
mayat Yesus diambil orang itu adalah salah. Dan setelah Maria melihat Yesus yang sedang berdiri di situ, Maria pun masih memiliki anggapan yang salah. Maria menyampaikan keluhannya. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ini adalah anggapan yang salah dan dugaan yang salah dalam pikiran Maria. Maria menjadi sadar ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Lalu Maria menjawab, Rabuni. Setelah Maria menyadari kehadiran Yesus yang telah bangkit, Maria dipenuhi sukacita. Hal itu tampak ketika Maria pergi mendapatkan murid-murid Yesus dan berkata, Aku telah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita lihat dari kebangkitan Yesus. Pertama, kebangkitannya akan merubah arah pikiran kita. Maria bersukacita bukan karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena mereka ataupun karena Maria melihat Yesus. Arah pikiran Maria berubah. Yang tadinya ada dugaan, yang tadinya ada duka, tetapi justru menjadi sukacita. Di dalam hidup ini, kita juga sering merasa sedih, kecewa, apalagi dihantui perasaan takut. Takut corona, takut ekonomi semakin melemah, dan banyak yang dapat membuat kita merasa takut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, bukan karena masalah kita besar mengapa kita menjadi takut. Bukan masalah kita yang sangat berat membuat kita menjadi sedih, kecewa. Tetapi sesungguhnya sama seperti Maria yang pada saat itu merasa sedih, kecewa, takut, yang bercampur di dalam perasaannya. Pada saat itu Maria tidak memiliki arah pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan. Maka dia mengalami ketakutan. Yang berkecamuk dan yang berputar-putar di dalam pikirannya adalah kemampuan pikirannya sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perasaan takut, kecewa, sedih, dan lain sebagainya dalam diri kita sesungguhnya bukan karena masalah kita yang berat, tetapi karena arah pikiran kita tertuju kepada pikiran yang keliru. Arah pikiran kita harus berubah dan diselaraskan dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan pun akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Petrus juga dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan dari kematian akan mempengaruhi pikiran kita, bahwa pikiran kita akan terarah kepada firman Tuhan, sehingga kita akan mengalami sukacita. Itu maka dikatakan tema hari ini, kebangkitan menjadi jaminan sukacita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kebangkitan itu mendorong ataupun menyuruh kita untuk pergi menjadi saksi. Yesus berkata kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Berarti Yesus memberi perintah dan memberi pesan untuk disampaikan kepada murid-muridnya atau kepada saudara-saudaranya. Maria dan murid-murid Yesus disuruh menjadi saksi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka imani dari kebangkitan itu. Ungkapan Maria yang mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Ungkapan ini adalah suatu kepastian bahwa Yesus sudah bangkit. Suruhan ini juga tertuju kepada kita, Bapak Ibu sekalian, supaya kita pergi menjadi saksi atas kebangkitan Yesus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, mari kita menjadi saksi bagi Yesus. Saksi bagi Yesus, kita menyaksikan bahwa Yesus Tuhan adalah yang maha kuasa, menguasai hidup ini, dan oleh karena itu Ia berkuasa untuk bangkit dari kematian jasmani, karena hidup itu adalah miliknya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap saksikan itu. Sebab Tuhan memberi jaminan kepada kita. Lewat kebangkitan ini kita melihat ada jaminan yang pasti pada Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2a, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya." Sebab ada janji Tuhan dalam kesiapan kita menjadi saksi, yaitu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20. "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada jaminan kepastian bagi kita, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita untuk menjadi saksi itu. Menyaksikan Tuhan memiliki kuasa di atas segala kuasa di dunia ini. Dan oleh karenanya kita tidak lagi takut, gentar menjalani hidup kita sehari-hari. Terlebih-lebih ketika kita hendak melakukan yang benar dan yang baik dalam hidup ini. Kita tidak lagi takut karena Tuhan menjamin kita. Dan untuk memberikan kesaksian itu, kita tidak perlu gentar karena Tuhan menjamin kita. Di momen kebangkitan Kristus ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyuruh kita pergi menjadi saksi. Saksi lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, perbuatan kita,
dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, dimanapun kita bekerja. Mari kita menjadi saksi bagi Kristus. Kebangkitan Yesus merupakan jawaban dalam hidup kita saat menjalani berbagai situasi yang terjadi. Kebangkitan Yesus juga menjadi jaminan sukacita yang akan kita terima setelah masa sulit yang sedang kita jalani. Dengan kebangkitan Yesus, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut, sedih, bersungut-sungut, dan hidup dalam kekecewaan. Dengan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu sekalian, kita akan terdorong untuk move on. Move on dari segala jenis dosa. Move on dari segala jenis kekecewaan, kesedihan, sungut-sungut, bimbang. Karena apa? Yang perlu bagi kita adalah kita tetap dekat dengan Tuhan dan kita sabar menantikan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan langsung cepat kecewa. Kita akan move on. Dari masa sekarang ini pun Bapak Ibu sekalian, ketika COVID-19 menyerang seluruh muka bumi ini, dengan kebangkitan Kristus kita akan move on. Move on dari ketakutan, move on dari kekecewaan, move on dari kebimbangan, kekhawatiran. Move on. Sebab kita yakin percaya Tuhan yang mampu bangkit dari kematian tentu akan sangat berkuasa membangkitkan kita dari masa sulit sekarang ini. Karena Tuhan kita memiliki kuasa yang menjamin dan memberi hidup yang berkemenangan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersukacita di Paskah hari ini. Yesus sudah bangkit. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kebangkitan Kristus dari kematian memberi jaminan bagi kami untuk tetap bersukacita, move on dari segala jenis kesedihan, ketakutan, kekecewaan, sungut-sungut, kebimbangan, kekhawatiran, kegagalan, dan lain sebagainya. Bapa, tolong kami, karena pada saat ini kami ingin bersandar kepadamu, berharap kepadamu saja. Terpujilah Engkau, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.